Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan renungkan bersama ayat firman Tuhan yang terdapat di Lukas 2 ayat 25. Firman Tuhan berkata, "Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya." Tema hari ini adalah menantikan penghiburan. Mungkin dengan membaca ayat ini akan muncul beberapa pertanyaan. Siapa Simeon? Apa itu penghiburan bagi Israel? Dan apa pentingnya Roh Kudus di sini? Yang pertama, siapa Simeon? Lukas memperkenalkan kita dengan Simeon dengan menyebutkan namanya, sedikit tentang karakternya, dan menjelaskan bahwa ia sedang menantikan penggenapan janji Allah kepada Israel. Roh Kudus ada di atas Simeon, dan Roh Kudus memimpin Simeon untuk masuk ke dalam bait Allah, memberkati anak Maria dan Yusuf, dan bernubuat tentang Yesus dan keselamatan bagi Israel. Yang kedua, apa itu penghiburan bagi Israel? Frasa ini mengingatkan kita pada ayat-ayat di kitab para nabi. Dalam kitab Yesaya saja, terdapat kata menghibur lebih dari 12 kali. Tuhan berjanji bahwa walaupun umat Israel harus menanggung konsekuensi dari dosa mereka, Allah akan kembali menghibur mereka. Ada banyak ayat yang bisa dibaca, seperti Yesaya 52 ayat 9 dan 10. "Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi akan melihat keselamatan yang dari Allah kita." Penghiburan bagi Israel yang dinantikan Simeon adalah keselamatan. Pengutusan Mesias adalah penggenapan janji Allah untuk menghibur umatnya dengan penebusan dan keselamatan bagi mereka. Dan pertanyaan yang ketiga, apa pentingnya Roh Kudus di sini? Sangat menarik bahwa salah satu deskripsi Roh Kudus di Perjanjian Baru adalah penghibur. Ini dapat dilihat dalam Injil Yohanes pasal 14 sampai 16. Kita juga tahu bahwa salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah menghibur. Roh Kudus, yaitu penghibur, ada di atas Simeon dan menyatakan kepadanya bahwa ia akan melihat Mesias yang diurapi Tuhan. Simeon terhibur oleh janji-janji Tuhan, dan oleh Roh Kudus dia juga mengingatkan orang lain tentang janji Allah. Allah pasti akan menghibur dan menyelamatkan umatnya melalui Mesias yang diutusnya. Bagaimana cara kita bisa mengikuti teladan Simeon dan menantikan penghiburan? Seperti Simeon, kita bersyukur atas keselamatan yang disediakan bagi kita di dalam Kristus. Karena Mesias sudah datang dan menebus kita, maka Roh Kudus diberikan dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan bagi kita. 2 Korintus 1 ayat 22. Roh Kudus mengingatkan akan janji-janji Allah yang berlaku bagi semua orang percaya. Seperti Simeon, kita membaca dan merenungkan janji-janji Allah ini dan bersuka cita di dalamnya. Dan melalui Roh Kudus, kita juga menjadi saluran penghiburan bagi orang lain di sekitar kita, baik orang percaya maupun orang-orang dari semua bangsa yang akan menerima keselamatan Tuhan di dalam Mesias. Kiranya Roh Kudus memampukan kita semua untuk menantikan penghiburan.